Halo semuanya, ketemu lagi sama gua Win. Jadi hari ini adalah hari ke-8 gua pribadi di map LK KPK SOC. Dan nanti malam, tepatnya pukul 15 UTC, kalau di gua sih jam 10 malam, nanti gua itu akan open pas 4 dan tentu saja gua akan war. Dan nanti juga gua akan live streaming cuy, untuk memperlihatkan gameplay gua seperti apa, karena kan banyak banget dari dulu-dulu yang suka nanya juga, dan kebetulan banget di KPK ini gue udah rakit PC dan bisa live streaming juga cuy. Oke, dan lu lihat di sini 10 jam 48 menit lagi. Tapi ada event yang menarik yang akan gue bahas di sini, seperti yang gue bilang di hari-hari sebelumnya, bahwa kita itu harus menyimpan kunci ini sebanyak-banyaknya, karena nanti di KPK SOC di map LK-nya kita itu bisa milih komandan dengan probabilitas yang lebih tinggi yang kita mau tuh. Di sini kita bisa memilih 5 komandan ternyata. Dan di sini banyak banget pilihan ya cuy. Di sini ada untuk Kava, ada Joan, Nevsky Joan ini yang terbaik mungkin komandan untuk saat ini di infanterinya sendiri. Paling mana yang bagus ya? Tarik atau ini atau si siapa ini namanya? Si Plapius. Tarik sih. Oke, gue pengen Joan terus tarik 8 bulan naik haji, 2 bulan naik haji. Di Archernya sendiri Zhuge Liang jelas, tentu saja Zhuge Liang. Dan di sini Nebu gak terlalu sih Nebu. Paling untuk ininya Hercules buat ini, karena Hercules itu the mage AOE lingkaran lumayan buat chain. Terus juga ini gak butuh juga sih. Satu lagi apa ya? Trajan enggak sih, gua gak butuh. Honda paling ya sih. Untuk kesini-kesininya Dido ini single target sih. Harlan Guan Yu atau Guan Yu gak sih bro? Daripada Honda Terakatsu mending Guan Yu gak sih bro? Atau Pakal. Adalah ini line up yang akan gua ambil ya. Oke, lihat di sini. Dan kita coba gratisan dulu. Di sini gua punya 80 kunci dan gue tuh udah menabung dari hari-hari lama sih. Kita akan coba buka, dapat 1 Joan tuh lumayan kan. Ini bisa skip animasi gak sih, kayak kelamaan gitu, tapi gak apa-apa, kita buka per 10 berarti. Zhuge lagi tuh, ini gratisan cuy. Kalau kita di Wheel of Fortune kan dapat 5 patung doang, itu kayak mahal banget kan. Di sini lu bisa gratis gitu, komandan yang lu mau gitu, dan lu bisa milih banyak. Ganteng gak event ini? Tuh, lihat kan, bener-bener gameplay cerdas coy. Tabung kunci ini sebanyak-banyaknya. Nanti pas ada event ini baru kali pakai. Jangan buka satu-satu. Tuh, bener-bener gacor banget coy. Bahkan gue bisa dapet Zhuge Liang. Ini kalau kayak gini kan hitungannya gue dapat 10 patung kan. Tuh gacor banget cuy, gila. Terus juga di sini gue banyak dapat star ya, tadi gak notice. Terus speed up juga ada di sini. Gue akan sekalian mengecek ke tampilan komandan gue, karena sekalian gue akan membahas komandan apa aja yang akan gue pakai 2 Mars infantry gue untuk Hercules langsung kita bisa summon coy. Lu lihat Joan juga langsung kita bisa summon. Bener-bener gratisan. Kan kalau di Wheel of Fortune mahal ya kan. Ini apa lagi nih? Komandan MGE anjir. Lu lihat di sini Zhuge gua apakah bisa di-upgrade skillnya? Bisa dong. Ini bener-bener gua upgrade gratisan Zhuge Liang. Tuh bisa lihat di sini. Ini bener-bener murni Zhuge gratisan tuh. 41 lumayan buat chain juga ya kan. Terus apakah komandan yang lainnya? Guan Yu bisa kita upgrade? Guan Yu enggak, belum. Udah ya lumayan lah tuh. Enak banget kan? Oke, dan langsung saja di sini gue akan membahas 2 Mars infantry yang akan gue pakai di pas 4. Ya benar, gue di KPK 5 akan memainkan 2 Mars. Walaupun sebenarnya keadaan gue itu belum maksimal banget, bisa dibilang pas-pasan atau mungkin di bawah standar untuk
kebanyakan orang mungkin menilainya seperti itu, karena kan ini KPK 5 gitu ya kan, KPK yang udah ketemu Kingdom 10. Tapi di sini gue akan menjelaskan apa saja yang gue punya. Dan lu lihat di sini, ini sepatu udah iconic level 5. Kenapa gue mentingin banget iconic level 5? Dan ini gratisan ya, karena gue bukan sekte sepatu eternal tuh, skip. Menurut gue pribadi free to play yang skillnya dewa, yang pinter pasti pilih sepatu ini karena bisa gratis iconic level 5 dan terjamin special talent. Oke. Lu lihat di sini gua dapat 6,5 kecepatan berjalan, dan kalau udah iconic level 5 dapat lagi 6,5. 13% march speed modal sepatu ini doang. Dan kalau eternal kan harus 4 bagian dulu, dan march speednya pun cuma 10% gitu. Dan gua pun masih banyak dapat buff-buff yang lainnya, contohnya kayak defense info gua, kapasitas unit, ya kan? Tuh, bener-bener gacor banget cuy. Dan untuk statnya di sini gue punya defense 61,5, terus HP 10,5, dan march speed ini dari sini. Terus ada horn juga buat ngasih raise. Bener-bener gak ada attack, karena menurut gue pribadi stay halal dulu di senjata yang ini. Gue gak tau kenapa lebih suka yang ini aja sih. Dan untuk parry-nya sendiri di sini gue punya Ragnar Prime dengan skill 552. Tetap gue pakai, walaupun belum expertise tetap gue pakai. Karena menurut gue pribadi Ragnar itu skill pertamanya udah damage-nya AOE lumayan bagus 2000. Ada tambahannya walaupun ini tambahan single target, tapi is okay. Kalau mau AOE tambahan damage-nya harus expertise dulu. Dan di skill keduanya juga statnya udah banyak banget, 40% defense, ada march speed, ada pengurangan damage normal, ini udah oke. Bahkan kalau gue punya Ragnar 551 pun tetap gue pakai cuy gitu. Dan ini ya bertahap lah gue akan expertise. Itu untuk march pertama gue. Dan lu lihat di sini juga ini formasi final gue gak akan bisa bagusin lagi karena gue juga udah gak punya batu termutasi lagi. Di sini statnya march speed 5, 7,9, 7,2, 33 gitu ya kan. Di sini ada damage skill, di sini ada bonus all damage, terus di sini udah ada penembakan all damage, terus di sini pengurangan damage, terus ini damage skill. Ya lumayan lah ya. Dan untuk march kedua gua, Liu Ce Pirates. Bener-bener komandan early game, komandan KPK 1 gua akan pakai di KPK 5. Nanti gua akan spill. Gue itu punya sejarah memainkan Pirates Liu Ce di KPK 3, dan lu inget gak sih di KPK 3 di zaman sekarang komandan itu udah komandan SOC gitu. Jadi pas gue pakai Liu Ce Pirates lawan gue di KPK 3 ya komandan SOC, dan gue pun di KPK 3 main di Kingdom Imperium gitu cuy. Nanti gue spill juga lah. Ada hal yang pengen gue spill sebenarnya. Lihat di sini. Dan ini untuk equipmentnya dulu. Di sini gue punya 2 dari Empire, lumayan nambah statnya. Di sini ada defense 3% kalau punya 2. Terus attack infantry-nya ada 20 dari senjata, defense 17, HP 18, kecepatan berjalan infantry 8% dari sini. Dan ada alasan kenapa gue itu stay halal di Wimswap. Oke. Kan kebanyakan orang mungkin akan upgrade ke epic. Contohnya kayak dada epic atau tangan epic, tapi gue pribadi stay dulu di Wimswap karena dada epic itu ngasih attack, sedangkan dada untuk Wimswap sendiri yang warna biru ngasih stat defense lebih baik daripada stat attack. Terus lihat di sini juga kalau gue punya 2 ini gue diamin, gue itu bisa dapat attack 2% karena ini dari set efek kan. Ditambah lagi ada march speed, bener-bener sangat penting sekali di SOC. March speed sepenting itu cuy, karena dari set kristal kan. Kalau lu lambat, lu bisa dimakan sama whales yang jalannya tuh cepet gitu, walaupun roll infa, roll archer, tapi karena ada reset kristal mereka udah bagus, march speed mereka udah bagus, jalan mereka cepet-cepet itu coy. Untuk tangannya sendiri ini bener-bener lebih baik menurut gua, ngasih stat HP, ini mahal banget stat HP. Terus juga dapat march speed lagi. Jadi di sini gue punya 8% march speed untuk di sini ya. Lihat di sini. Kecepatan berjalan 8%, ini 8, terus ini 8, 16% march speed. Terus sepatunya juga gue stay halal di biru. Ini ngenes banget sih, belum special talent, tapi special talent juga nambah 1,5, jadi gak terlalu berat lah ya. Untuk sepatu epicnya sendiri gue tuh gak punya. Paling kalau gue maksain ada sih, gue bisa nempa, tapi 1 doang cuy. Kalau gue tempa itu gak ada jaminan special talent cuy. Gue cek
Bentar ya, gua cek dulu. Gua punya sih di peti universal untuk equipment, tapi 5,5 cuy. 5,5 defense. Sedangkan gue tuh udah punya sepatu biru yang ngasih 4% HP. Itu menurut gua udah lebih baik sih. HP soalnya cuy, HP stat mahal. Paling nanti kalau gua mau upgrade sepatu langsung ke legend aja cuy. Gitu. Di Legend juga kita bisa dapat HP dasar Infantry 3. Kalau naikin Iconic tuh gacor banget. Terus juga untuk persenjataannya masih seperti sebelumnya cuy, tidak ada yang berubah sama sekali. Di sini ada nambahin damage untuk Pirates gua karena ini damage skill. Kecuali counter attack-nya bisa kelucu juga bisa ngaruh HP. Terus di sini ada damage serangan balasan. Terus ini juga defense. Statnya masih oke lah ya. Gitu cuy. Untuk Bastionnya sendiri, gua akan spill Bastion gua. Aduh, GG dong. Sorry ya, ada yang macul jadi gue tidak bisa spill cuy. Jadi gini deh. Oke, gue spillnya di sini aja deh. Untuk Scipio dan Ragnar, gue punya statnya itu dari Sun Tzu di sini. HP, terus juga pengurangan damage. Dan gue tuh punya Bastion yang fungsinya tuh untuk damage di sini. Nambahin damage, ada peluang. Ya walaupun peluangnya ecek-ecek, tapi intinya nambahin damage. Untuk Liu Che sendiri dan Pyrrhus, gue punya statnya dari Viking Lord dari Beyond Ironside, ada attack 10% dan defense 10%. Ini untuk statnya. Dan untuk damage Liu Che gue pakai dari ini, dari Herman ya. Pasukan mendapatkan 10% damage normal. Ini bagus banget buat Liu Che. Terus juga dapat trace walaupun peluang. Jadi gitu coy, bener-bener satu stat satu damage dan dua-duanya seimbang. Terus hal yang pengen gue spill adalah RSS. Lihat di sini di atas gue punya 1B terus ininya 500. Sebenarnya kalau dilihat dari 1B untuk ukuran main 1 Mars itu udah cukup. Tapi pertanyaannya, gue kan mau main 2 Mars Infantry, apakah RSS seperti ini cukup? Menurut gue pribadi sih pas-pasan banget, pas-pasan. Bahkan mungkin untuk sebagian orang yang ngelihat hal-hal kayak ecek-ecek kayak gini, apaan ini 1B mah 2 Mars T5 pasti tipes gitu ya kan. Iya sih, gue menerima omongan orang yang seperti itu. Emang mau dilihat dari manapun ini pas-pasan. Dan tas gue pun juga tuh, ini bener-bener gue gak tahu sih, gue belum pakai kalkulator RSS jadi gue belum tahu ini tas gue kalau dijumlahkan berapa. Tapi menurut gue pribadi dengan gameplay gue bisa sih memanfaatkan RSS yang ya apa adanya ini, main 2 Mars. Terus juga untuk speed up, gue akan spill speed up gue di sini. Ini gak penting. Nah, heal. Gue itu kemarin ditanyain di live stream gue tentang live streaming gue lagi barbarian. Banyak banget orang yang minta spill RSS, speed up. Ya ini bener nih, KPK 5 dengan speed up heal yang sedikit. Ya emang sedikit sih, karena gue pribadi, gue tuh kalau war ya all in. Gue tuh gak cuma ngandelin speed up dari heal, universal pun gue pakai buat war. Karena gue selalu skip event 20 GH, event MGE bahkan gue skip. Karena speed up gue bener-bener fokus di war aja sih, buat bagusin stat gue. Terus boost gue pribadi di sini. Ini gue udah sedia. Ini kalau gak salah pas MTG sih gue jajan ini, karena jujur-jujuran aja MTG gue tuh gak ke PIP cuy. PIP 15 bener-bener gue skip dulu karena gak penting. Ada di konten sebelumnya gue tuh pernah bahas kenapa gue tuh skip PIP 15 karena gak worth it untuk gue pribadi, seriusan. Itu gak tahu sih yang dewa-dewain PIP buat apa gitu. Tapi untuk F2P kayak gue enggak, gue udah jelasin. Terus di sini juga ada boost tuh, games gue bener-bener dialokasikan untuk mendapatkan kill point yang bagus ya. Mekaniknya dimainin cuy, jadi gak semena-mena tentang equipment, komandan, udah gitu, itu doang anjing yang dibahas-bahas. Enggak cuy, mekanik dalam mencari kill point itu banyak banget, luas banget. Lu aja harus memperdalam itu cuy. Kapasitas 50% ini wajib banget untuk mendapatkan hasil kill point yang maksimal. Karena di game ini adalah kapasitas unit adalah segalanya cuy. Semakin banyak kapasitas unit, semakin banyak komandan lu, damage lu semakin gede, durability lu semakin gede, lu semakin tebal. Semakin sedikit pasukan lu, damage lu semakin sedikit, dan lu akan dapat luka-luka parah, kripik lah intinya. Luka parah yang banyak cuy, jadi itu sangat rugi sekali. Terus ini equipment anjir tidak perlu, ini juga tidak perlu lah ya. Di KPK 4 ini adalah KPK terbaik gua pribadi karena di sini gua bener-bener ganteng banget. Lu lihat di sini, seorang free to play
bisa ranking 5 DKP. Ranking 5 DKP. Dan ini adalah pencapaian gue pribadi di KPK 4. Lo lihat di sini gue bener-bener nge-kill 25 juta dan unit yang disembuhkannya cuma 7 juta. Ini menggambarkan sekali bahwa gue itu mendapatkan kill 25 juta itu gak perlu RSS yang banyak, speed up yang banyak, cukup mainin mekanik aja, gameplay gue aja. Karena gameplay gue itu bener-bener gue terangin di setiap konten gue tuh selalu kayak gimana, equipment seperti apa, filosofinya ada gitu. Dan terbukti apa yang gue bacotin ini hasilnya gitu coy. Dan ini hasil dari Lost Kingdom. Data Lost Kingdom ini tidak bisa lu edit-edit, entah lu ngebakar akun farming lu sendiri, itu gak bisa coy. Artinya lu harus ngekill orang yang dia ada Lost Kingdom tapi musuh lu gitu. Dan lu lihat di sini gua itu bener-bener tanpa trade T1. Gua war murni battlefield melawan akun-akun musuh gua. Kalau sebagai perbandingan, contohnya deh, sorry ya ini Bang siapa nih? Bang Agron, sorry Bang, gua spill. 30 juta. Lihat di sini, healnya tuh lebih banyak cuy, 42 juta. Sedangkan gue tuh untung 1/3. Lihat di sini. Ya kan 1/3 kan, untung banget. Terus ini deh info lengkap. Nah, nyari seorang rajin atau enggaknya bisa dilihat dari sini coy. Jumlah mengintai, jumlah lensi menolong, dan SDA ini dikumpulkan 17B ya, belum di tas. Karena kan di tas itu tergantung dari event. Terus kalau lu top up kan ada RSS yang masuk ke tas, jadi itu gak bisa dihitung. Tapi kita hitung saja di sini. 17B dapat kill point 1,1. Gua pribadi mau 1B, lu lihat info lengkap di sini. Cuma segini. Cuma 10B. Gila, perbandingannya tuh beda 7B. Gua menghabiskan RSS dan si abang ini. Tapi kill point-nya lu lihat 1,1, 950, beda tipis banget. Siapa lagi ya di sini? Ini gak ada. Kenapa ya disembunyiin kayak gini? Malu kah? Maaf Bang. Sini deh. Nah, si abang ini 23 13 1/2 lah ya, iso. Dan kill point-nya berapa sih? 1,8, 2 kali lipat dari gua. Biaya RSS-nya, info lengkap. Wow, ini lebih parah coy. 35B dia menghabiskan RSS. 35B loh. Kill point-nya 2 kali lipat daripada gua. Sedangkan gue itu menghabiskan ya 10B ya kalau nggak salah. Mana sih? Info lengkap 10B coy. Mungkin kalau 2 kali lipat gua menghabiskan 20B, harusnya dapat 2B kill point. Itu mungkin. Jadi gitu coy. Menurut gua pribadi ya, kalau ada orang yang bilang pencapaian gue seperti ini, gue itu harus rajin, gue itu harus banyak RSS, gue itu harus banyak speed up, enggak juga cuy. Pertanyaan gue, kalau lu bilang kayak gitu kedua, lu nonton siapa gitu? Perasaan gue selalu menerangkan gameplay gue seperti apa, dan ini pencapaian gue pribadi. Kenapa gue bilang seperti ini? Jujur aja, ini gue pengen menyemangati diri sendiri aja sih. Karena gue tuh punya sesuatu nih. Gue tuh gak perlu terlalu gimana-gimana banget, tapi gue bisa mendapatkan pencapaian yang lumayan. Dan gue pengennya tuh di KPK 5 ini minimal pencapaian gue itu gak turun lah dari pencapaian gue sebelumnya di KPK 4. Minimal lebih buruk oke lah, karena lawan-lawan gue juga Kingdom sepuh terus. Tapi lebih buruknya gak terlalu buruk banget ya, paling ya 1/2 lah. Kan gue ini 1/3 kan, untung minimal 1/2 lah. Itu bener-bener udah target gue pribadi. Terus juga sebelumnya gue tuh main 1 Mars gue tuh pro banget, jago lah, mekanik gue bagus. Tapi gue tuh belum pernah memainkan 2 Mars, dan ini adalah 2 Mars perdana gue, dan 2 Mars perdana gue pun gak imbang dari segi equipment. Lu lihat di sini. Jadi ini bener-bener eksperimen gue pribadi. Gue bener-bener pengen ngelihat skill gue itu dari segi mana sih, anjir. Gue bener-bener penasaran juga sih sama skill gue kalau gue mainin 2 Mars gitu cuy. Gak nunggu komandan banyak dulu expertise tapi main 1 Mars enggak ya gitu cuy. Jadi ya gue sih pengennya nanti di pas 4 atau di zona 5 bener-bener ada warnya, dan mudah-mudahan gue baik-baik saja. Lupa ada yang kelupaan, reset kristal gue belum spill, sorry.
Geser sebagai penutupan. Di sini gue udah full level 5. Di sini ada attack infantry, terus di sini march speed, gue mementingkan march speed. Terus di sininya kayak gini, ekonomi full dulu. Ini gak bisa gue fullin karena harus pertukaran budaya level 7. Sedangkan ini harus level 20 dulu. Oke. Dan untuk attack-nya gue skip karena mahal, nambahnya 0,5 ini juga gue skip. March speed gue pentingin sampai mentok level 4 tuh. Ini harus nunggu level 20 dulu. Sebenarnya ini juga udah mentok. Ini juga ada mentok, bener. Reset yang penting udah mentok. Sebenarnya gue tuh ada dua pilihan. Gue tuh bisa isi attack atau gue tuh pengen kesini aja. Nambahin kapasitas unit. Semakin gede kapasitas unit, damage gue semakin gede, dan durability atau ketahanan gue tuh semakin bagus. Jadi gue itu akan nge-skip attack. Gue akan skip attack dulu. Ini bener-bener gue skip dulu karena gue itu prioritasnya beda, pengen kesini. Kalau mau kesini harus level 20 reset kristal. Tuh. Makanya untuk sekarang gue akan seperti ini. Oke, gitu. Gitu coy. Gitu saja mungkin itu untuk persiapan gua di map LK ya di hari ke-8 bener gak sih ke-8. Dan gue itu nanti malam jam 10 malam kalau di gua pribadi 10 malam bener jam 15 UTC gua itu akan live streaming war memainkan 2 match. Deg-degan sih. Ini kalau main 1 match mah gua merem, gua pede. Gue spill report, tapi ini 2 Maret cuy, dan ini pun perdana gitu. Mau gak mau harus belajar karena harus keluar dari zona nyaman. Nanti juga kedepannya lu gak akan main 1 Maret seterusnya kan, pasti nambah Maret. Makasih banyak semuanya sudah nonton, bye bye.